Nah, masuk kita ke seni ilustrasi. Tadi sudah selesai seni lukis, nah ya. Sekarang kita masuk seni ilustrasi. Seni ilustrasi lebih simpel daripada seni lukis. Seni ilustrasi gambaran atau menjelaskan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Seni ilustrasi itu menjelaskan peristiwa, keadaan, isi buku, hiasan atau cerita. Jadi fungsi dari gambarnya itu menjelaskan artikel yang berisi peristiwa atau keadaan atau isi buku atau cerita. Contoh karikatur, ya di bawah ini karikatur. Karikatur biasanya di zaman Ibu waktu kecil, ya dulu kan tidak ada smartphone seperti sekarang. Orang tua sering beli koran, di bagian halaman politiknya itu ada karikatur yang berisi sindiran-sindiran tentang politik, ya. Nah, gambar itu digunakan untuk memperkuat cerita atau sindiran itu. Kemudian lanjut lagi seperti komik. Ibu yakin kalian sering membaca komik lah, baik itu komik langsung maupun webtoon, ya. Itu salah satu bentuk ilustrasi di komik itu. Oke, jelas ya? Selanjutnya seni batik. Seni batik adalah melukis di atas kain menggunakan canting dan malam atau lilin. Jadi malam itu kalau di sini ya, nah ya, kalau di batik itu malam itu lilin, bukan malam siang ya, malam yang artinya lilin. Oke, jelas di sini. Kemudian seni batik dibagi menjadi 3, batik tulis, batik celup, batik cetak. Nah, batik tulis seperti kalian lihat di gambar, ditulis satu persatu menggunakan canting. Cantingnya yang mana? Itu yang dipegangnya itu, nak. Jadi di bagian corongnya itu tumpahlah di situ malamnya tadi, lilinnya tadi. Lilinnya itu ditorehkan di pola-pola yang sudah kita gambar di atas kain. Nah, secara logika, kalau pola dari yang kalian buat itu kalian tutup dengan lilin. Lilin kan kandungannya minyak, ya nak ya, minyak. Nah, setelah kita tutup itu kan kita celupkan ke pewarna kain ya, air gitu ya, warna kain. Nah, secara logika air tidak bisa bergabung dengan minyak, sehingga bagian yang ditutup dengan lilin tadi itu tetap putih. Ya, nah, tetap mempertahankan warna aslinya. Maka ketika dia sudah dicelupkan hapuslah lilinnya itu, maka tampaklah ada pola di batik tulis tersebut. Ya, oke lanjut. Batik celup. Batik celup ini sering kalian lihat. Ini kalau orang yang sering ke Bali ya, bisa lihat dari pinggir-pinggir toko itu sudah ada itu. Ya, batik celup mudah digunakan. Nah, mudah dibuat, maksud Ibu. Kenapa Ibu bilang mudah dibuat? Karena dia tinggal diikat saja, diikat kuat-kuat, ya. Kemudian diikat berdasarkan pola yang kita inginkan, ya. Kemudian kita celupkan ke pewarna. Nah, karena ikatan kita yang kuat, itu pastinya pewarna tadi tidak akan masuk di bagian ikatannya itu. Maka ketika kita lepas ikatannya, warna ikatan di bawah ikatannya itu tetap warna putih atau warna dasarnya lah. Ya. Oke, lanjut. Batik cetak. Batik cetak ini menggunakan cetakan. Ya, jadi cetakan diceluplah ke lilin, kemudian dicetaklah ke kain. Jadi lebih simpel. Nah, ada kelemahan dan kelebihan dari setiap jenis batik ini, ya. Batik tulis itu keunggulannya adalah karena dia ditulis satu persatu, maka karya batiknya itu lebih indah dan lebih bervariasi. Karena walaupun dia menggambar pola yang sama, ya, pasti goresan dari canting itu berbeda-beda setiap senimannya kalau membuat, enak ya. Jadi dia originalnya itu tinggi. Makanya cenderung mahal. Kenapa juga mahal? Ini termasuk kelemahan. Karena pengerjaannya butuh waktu yang sangat lama. Sehingga cenderung batik tulis ini mahal, nak. Ya, nak ya. Oke, lanjut. Kalau batik celup, kamu tahu sendiri, ini lebih simpel, lebih mudah. Tetapi kelemahannya adalah polanya tidak bervariasi juga. Tidak terlalu banyak kita bisa buat motif-motif. Tidak bisa ya. Cuma hanya memainkan warna saja kalau batik celup. Sedangkan batik cetak, kelebihannya adalah lebih cepat kita membuatnya dan lebih banyak jumlah yang bisa diproduksi. Tetapi kelemahannya adalah variasinya sedikit dan originalnya kecil karena dia mirip-mirip semua.
Oke nak ya, contoh seperti batik yang kalian pakai waktu hari Kamis itu kan mirip-mirip semua itu batik cetak itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk kita ke seni grafis. Nah, seni grafis yaitu membuat sebuah tulisan atau gambar ataupun lukisan dengan goresan atau torehan dengan teknik cetak. Jelas ini. Nah, maksudnya adalah cetakan ya, ada bagian-bagian yang kita buat untuk cetakannya dicungkil lah atau dibuatlah polanya. Setelah itu ditaruhlah tinta di situ, kemudian ditimpalah ke kertas atau ke kain. Nah, berbentuklah sebuah karya. Itulah disebut seni grafis. Jadi dicetak gitu ya, nak ya. Lanjut. Ada 5 jenis teknik cetak. Yang pertama teknik cetak saring, ya. Teknik cetak saring ini menggunakan cetakan yang terbuat dari kasa. Kasa bersifat elastis, lentur dan juga halus, biasanya dikenal dengan sablon. Nah, ini dulu mungkin kalau kalian waktu kecil pernah diajak orang tua main-main di pasar malam, ya nak ya. Nah, di situ nampak ada baju-baju anime misalkan, atau baju sepak bola yang pasangan itu. Nah, ditaruhlah nama kalian di belakang baju itu. Itu disebut sablon. Nah, itulah teknik cetak saring, nak. Ya, itu contohnya itu. Oke, yang kedua teknik cetak datar atau litografi adalah seni cetak yang menggunakan media batu. Jadi batu yang digunakan batu kapur. Ini sebenarnya udah cara manual sejak zaman dahulu kala ini, nak. Ya, nak ya. Tapi masih ada sampai sekarang. Oke, lanjut. 3 teknik cetak tinggi dikenal dengan teknik timbul atau cukil. Media-media pembuatannya ada metal, triplek, hardboard, papan kayu, dan karet. Nah, ini contohnya stempel. Nah, pernah lihat stempel? Stempel itu kan kalau kalian lihat itu karet yang dibentuk itu kayak dicukil gitu. Kemudian itulah nanti dicelupkan ke tinta, kemudian ditempellah ke kertas. Nah, itu contoh teknik cetak tinggi. Kemudian teknik cetak dalam, teknik menggoreskan media dan menggunakan benda tumpul. Ini maksudnya bagian dalamnya malah yang tercetak, bukan bagian luarnya. Kebalikan dari teknik cetak tinggi, nah ya. Teknik cetak dalam ini kebalikan dari teknik cetak tinggi. Oke, lanjut. Teknik cetak foto. Kalau cetak foto ini ada sudah penggabungan dengan desain grafis ya, karena dia sudah bentuk digital sedikit. Cuman yang di sini mungkin teknik cetak foto yang dulunya, nah, yang dulu kayak film gitu loh, yang dicuci, filmnya dicuci, bukan yang di print gitu, nah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya ya, semoga kalian tidak bosan mendengar penjelasan ibu ini. Ya, mohon di penjelasan ibu itu dihargai, nak ya. Kalian supaya memudahkan kalian untuk memahami. Jadi dulunya kan kalian sering mengatakan, Bu, kami kurang paham, Bu, kalau cuma BDR, kami butuh penjelasan. Nah, ibu sudah memberikan video ini, tolong dihargai. Jadi kewajiban ibu sudah berusaha melakukan kewajiban ibu semaksimal mungkin. Nah, sekarang tugas kalian sebagai peserta didik untuk melakukan kewajiban kalian. Kerjakanlah tugas-tugas itu sesuai pemahaman kalian, sesuai yang ibu jelaskan tadi. Oke, perhatikan ini, ada latihan di sini. Nah, latihan ini gunanya apa? Supaya kalian bisa mengevaluasi, mengulang kembali yang ibu jelaskan tadi. Ibu bisa melihat kalian paham atau tidak gitu. Ya, nak ya. Oke, nomor 1, menurut Anda apa yang membedakan 4 jenis seni rupa 2 dimensi di atas? Berikan penjelasannya. Ibu yakin kalian udah paham karena ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian nomor 2 juga begitu. Nomor 3 itu juga begitu. Tadi ibu sangat sudah menjelaskan alasan-alasannya. Nomor 4, kalau ini pendapat kalian, ya. Ini pendapat kalian, nak. Jadi kalian tidak bisa mencontek di sini. Ini harus kalian jawab menurut diri kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, materi akan ibu lanjutkan minggu depan, tapi sebelum itu ibu akan membacakan sedikit kata-kata mutiara. Sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda, tapi berjuanglah hari ini. Ya, maksud ibu, kalian lakukanlah sekarang. Ini kita punya waktu sudah diberikan untuk mengerjakan materi seni budaya. Ya, kerjakan sekarang. Kalau besok kalian mau ngerjainnya, nanti ada lagi tugas-tugas yang lainnya. Makanya kalian harus kerjakan sekarang. Oke, nak ya, berusahalah
Oke, nah tugas itu ditulis di buku tugas. Kemudian ingat menulis nama, kelas dan tanda tangan, ya, serta nomor LKPD di atas buku tulisnya. Kemudian dijawab dan ditulis rapi, ya, supaya bisa dibaca, nak. Oke. Kemudian kerjakan sendiri. Jika terdapat siswa mencontek akan dikurangi poin nilainya. Nah, sebenarnya nggak perlu diancam-ancam begini. Kalian harus sadar sendiri, ya nak ya. Berusahalah nak, ya. Ibu yakin kalian bisa. Lebih baiknya kalian mengaranglah kalian sebebas-bebasnya, berpendapatlah kalian sebebas-bebasnya, daripada kalian cuman copy paste punya orang. Malu kita. Masa orang berpikir kita tiru pikirannya, kan malu kita nak ya. Oke? Nah, kemudian budayakan bertanya di grup WA jika belum paham. Nah, untuk bertanya, Ibu perbolehkan kalian bertanya di grup gabungan mapel, ya, hanya pada jam pelajaran Ibu. Ini ingat, hanya pada jam pelajaran Ibu. Ketika pelajaran Ibu sudah habis, janganlah bertanya di grup gabungan, tetapi bertanyalah di grup khusus seni budaya. Paham nak? Seni budaya. Oke, sampai di sini menurut Ibu, semoga yang Ibu jelaskan ini bermanfaat bagi kalian. Nah, jika ada tutur kata atau penyampaian Ibu yang salah, yang kurang dipahami, mohon maaf. Oke. Nah, semangat terus. Selamat pagi.